Jadi pujian kami sore hari ini meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, melebihi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pujian yang Tuhan taruh dalam hidup kami, dalam mulut kami Tuhan. Kami kembalikan semua untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sore hari ini kami semua boleh ada semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, perkumpulan kami, perhimpunan kami sore hari ini. Dan kami rindu lawatan Tuhan nyata atas kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan kami undang Engkau tetap bertahta di atas puji-pujian kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan perhimpunan kebaktian kami pada sore hari ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sore hari ini, ayo kita lebih dari 2-3 orang. Kita ada, banyak ini, ada berapa ini? Ada 100, 200 ya. Kita mau menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, serukan namanya, serukan nama Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Serukan namanya. Dia menjadi kekuatan dan mazmur kita. Mari bersama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak terkalahkan, Ia takkan tergoyahkan, Ia takkan terkalahkan, Ia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, namanya Yesus Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ia tak tergoyahkan, Ia takkan tergoyahkan, Ia takkan terkalahkan, Ia hidup dan berkuasa. Mari semuanya serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Haleluya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Lagi katakan, serukan namanya. Ayo semuanya. Tuhan Raja. Haleluya. Kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan buat nama itu yang indah. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia,
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri rekan-rekan semuanya. Bahwa nama Yesus seperti pujian dikatakan, nama di atas segala nama. Dia nama yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat nama yang luar biasa dan dahsyat itu Tuhan. Terima kasih buat namamu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Menghadapi apapun kami tidak akan menyerah. Menghadapi apapun yang ada, kami akan tetap mengandalkan nama itu. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk berserah kepada Tuhan. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa
hari ini katakan, kita tetap mau berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ayo rekan-rekan remaja semuanya, andalkan Tuhan. Mari sore hari ini tidak ada yang diam, tidak ada yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Ayo buka mulutmu, angkat suaramu, perdengarkan di hadapan Tuhan. Jadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pengakuan kita sore hari ini juga, kita mau menyatakan bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Dia menjadi Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ku nyatakan imanku untuk percaya, haleluya, tanpa syarat. Amin Tuhan. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lagi katakan haleluya. Tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan Lagi jadi pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lagi katakan Tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Menjadi satu pengakuan kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahwa hidup kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tanpa syarat, kami akan tetap bertahan di dalam Engkau. Di dalam sukacita kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja di hidup kami. Biar setiap benih firman yang disampaikan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi haleluya. Wih, baru 50 orang yang bilang. Sekali lagi semua haleluya. Yang kuat dong ya. Kita anak-anak remaja yang diberkati oleh Tuhan itu harus punya kekuatan. Sekali lagi dengan kuat, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya panggil teman-teman ya, biar anggaplah kita seumuran. Puji Tuhan. Saya juga baru umur 19 tahun, tahun depan umur 20 tahun. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita ketahui bahwa dalam diri kita, dalam perjalanan kehidupan kita,
pasti kita bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Dan juga kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dan kita bisa belajar kepada orang-orang yang berhasil supaya hidup kita juga bisa berhasil. Dan kita juga bisa belajar kepada orang-orang yang mengalami kegagalan supaya kita bisa belajar untuk tidak mengalami yang namanya kegagalan. Siapa yang hidupnya ingin berhasil boleh lambaikan tangan. Wah, semua yang pengen berhasil ya. Dan kita harus tahu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar sama-sama tentang keberhasilan dan juga tentang kegagalan. Hidup kita ini kadang bisa mengalami yang namanya keberhasilan dan juga bisa mengalami yang namanya kegagalan. Tergantung kita ya. Yang mana kita mau pilih, gagal atau berhasil. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab ya, yang hidupnya dibuat Tuhan, perjalanan hidupnya dibuat Tuhan berhasil ya, dan dia juga mengalami yang namanya satu kegagalan. Tema kita sore hari ini kita boleh lihat ya, Uzia. Ada yang kenal siapa Uzia? Wah, kurang baca Alkitab ini. Ya. Kita akan belajar dari satu raja yang bernama Uzia. Kita membuka di dalam, sama-sama kita buka Alkitab kita, Alkitab, Alkifon, Alkitab ya. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yaitu Raja Uzia. Yang bagaimana Tuhan membuat segala jalannya selalu berhasil. Kalau kita sudah mendapatkannya, sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita membacanya untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacanya di 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya minta teman-teman yang pria membaca ayat yang pertama dan teman-teman yang wanita membaca ayat yang kedua. Kita akan membaca secara bergantian dan ayat yang ke-5 kita akan membacanya secara bersama-sama. 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam hitungan yang ketiga pria baca pertama, wanita selanjutnya ayat yang kedua. 1, 2, 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, segenap bangsa Yehuda mengambil siapa? Uzia. Yang masih berumur berapa? 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Dan di sini dikatakan ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya
Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dan dari Yerusalem. Perhatikan ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur 16 tahun. Yang sudah umur 16 tahun? Ada? Wah, 16 tahun. Sebentar lagi sweet 17 ya. Bayangkan ya, 16 tahun dinobatkan, diangkat menjadi seorang raja. Ya. Teman-teman di sini masih duduk di bangku sekolah, tapi Uzia di umur yang ke-16 tahun dia diangkat menjadi seorang raja. Itu hal yang luar biasa ya. Saya umur 34 tahun, cita-cita saya diangkat jadi seorang presiden ya. Kalau saya jadi presiden, saya angkat semua kalian-kalian ini jadi menteri saya ya. Menteri GPDI Theophilus. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan di sini ada satu pernyataan di Alkitab dikatakan Tuhan menyertai dia dan membuat segala usahanya menjadi berhasil. 52 tahun bukan merupakan waktu yang sebentar, teman-teman. Pada waktu itu banyak orang yang bisa menjadi raja dan memerintah cukup lama, tetapi Uzia melakukannya sejak ia masih muda. Tidak banyak raja-raja menjadi seorang raja dalam waktu yang begitu lama. Tetapi di sini perhatikan, Uzia menjadi raja dari umur 15 tahun sampai dan dia memerintah selama 52 tahun ya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada usia yang 16 tahun. Cukup mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Cukup usia yang masih, umur yang masih lumayan sangat-sangat muda untuk menjadi seorang raja, teman-teman, ya. Kita pernah mendengar umur 16 tahun jadi presiden? Belum pernah ya. Tapi di sini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Uzia menerima tanggung jawab yang besar pada dia berumur yang sangat-sangat masih muda untuk menjadi raja. Tetapi dia tidak takut dan gentar dalam menerima dan menjalankan tugas baru tersebut. Dan kita dapat melihat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dia berhasil memerintah dalam waktu yang cukup lama. Dan ini yang kita akan pelajari bersama-sama dari keberhasilan Uzia untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi patokan kita, untuk kita juga bisa berhasil ya dalam cita-cita kita, dalam masa depan kita, kemudian hari, dalam sekolah kita ya, nanti akan masuk di dalam perkuliahan, masuk di dalam dunia pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan membuatnya semua berhasil. Amin. Dan apa yang menjadi kunci dari keberhasilan Uzia? Kita akan belajar sama-sama apa yang menjadi kunci keberhasilan Uzia selama dia menjadi seorang raja. Yang pertama di sini saya mau katakan buat teman-teman yang ada di tempat ini, apa yang menjadi kunci Uzia mendapatkan keberhasilan selama dia menjadi raja? Yang pertama di sini saya mau katakan, yang membuat dia berhasil karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan teman-teman juga yang ada di tempat ini, kalian pasti akan berhasil ketika kalian melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang keempat dikatakan di sini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan,
dalam hidup kita, Tuhan itu sudah merancangkan keberhasilan untuk masa depan kita, ya. Tapi harus ada tindakan untuk kita mencapai keberhasilan itu. Tuhan sudah merancangkan hidup kita berhasil, sukses. Tapi perjalanan kita, ya. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, perjalanan kita pasti akan terus menuju kepada keberhasilan itu, kepada kesuksesan itu. Tapi kalau kita salah arah, ya, mau jalan banyak belok-beloknya, belok-belok kiri, belok kanan, mutar lagi belakang, kita tidak akan sampai kepada keberhasilan itu, teman-teman, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, usia hanya perlu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melihat umurnya sebagai satu kekurangan, teman-teman. Dia tidak melihat umurnya sebagai patokan. Oh, saya masih muda, ya. Tetapi di sini dia tetap fokus melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu apa? Kebenaran. Dengan demikian, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidupnya. Musuh-musuh, di sini dikatakan musuh-musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan mereka gentar terhadap usia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Tuhan sudah rencangkan, sudah saya bilang tadi, Tuhan ini keberhasilan ada di sini, kita ada di sini. Tinggal kita berjalan dengan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita salah arah, ya, apakah kita mengalami yang namanya keberhasilan ini? Saya percaya tidak, teman-teman. Apa kita akan, kalau kita salah jalan, ya, kita akan menerima kesuksesan itu? Tidak, teman-teman. Ada satu statement, ya, teman saya berkata begini, ya, mungkin kalian juga pernah dengar, ya. Dibilang kepada saya begini, Ndre, nakal dulu baru sukses. Pernah dengar orang bilang begitu? Nakal dulu baru sukses. Saya jamin tidak ada orang nakal yang sukses, ya. Tidak ada kalau dia tidak mau berubah dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Enak sekali, ya, nakal dulu baru sukses, ya. Kesuksesan tidak akan diraih dengan hal-hal yang salah. Tetapi kesuksesan, keberhasilan akan diraih ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oh, kamu sok suci, bukan sok suci, ya, tapi memang hidup kita itu harus suci di hadapan Tuhan, harus kudus di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa, nikmati masa muda, ya. Ayo rasa dulu, ayo rokok dulu, minum dulu, nakal dulu baru sukses. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, teman saya yang berkata bilang sama saya seperti itu, nakal dulu baru sukses, ya. Akhirnya dia apa? Sekarang nasibnya, ya, dia mati karena narkoba. Ayam bilang, ayo Andre, nikmati masa muda, ayo nikmati. Yang bilang begitu akhirnya apa? Ayo diajak, ayo minum, ya, ajak yang salah, ayo coba dulu sekali saja, ya. Akhirnya apa? Minum, mabuk, ditabrak mobil, sukses. Enggak, teman-teman, ya. Itu bukan sukses. Tidak ada orang nakal itu sukses. Salah itu. Nakal dulu baru sukses. Apa itu? Jangan dengar yang begitu. Hidup apa yang benar di mata Tuhan, kalian akan mengalami yang namanya keberhasilan. Kalau kalian salah, belok sana, diajak belok sini, belok sana, belok sini, saya percaya kegagalan yang kalian akan hadapi. Tapi di sini saya mau katakan, untuk kita mengalami belajar dari Raja Usia, kunci keberhasilan dari Usia, dikatakan ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana cara untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan?
Di sini saya mau katakan, untuk kita melakukan atau cara kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sini firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan jelas sekali ya. Bagaimana cara untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Renungkan firman Tuhan setiap hari. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 jelas berkata tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan saya, perjalanan teman-teman akan dibuat Tuhan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekolahmu akan berhasil, masa depanmu akan berhasil. Ya, renungkanlah firman Tuhan setiap hari teman-teman. Maka kita akan tahu apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Lakukanlah apa yang berkenan bagi Tuhan, maka Dia akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita percaya setiap hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Kita membaca kitab Alkitab setiap hari dan kita merenungkan firman itu setiap hari, siang dan malam. Saya percaya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan memberi kita hikmat, ya, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat yang penting. Untuk kita mengalami yang namanya keberhasilan teman-teman, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Tuhan akan memberi hikmat supaya kita bisa mengetahui mana yang harus kita lakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik, baik di sekolah, di luar, dalam pergaulan. Saya percaya keberhasilan, kesuksesan menjadi bahagian milik kalian. Amin. Dan yang kedua, untuk kita mengalami keberhasilan, ya, dan kunci keberhasilan yang kita belajar dari usia. Yang kedua di sini saya mau katakan, mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima dari 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan berkata, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Ayo kita ajak sama-sama membacanya. Kita buka semua. Ayat yang kelima. Secara bersama-sama, ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia mencari Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang kedua, kunci untuk kita mengalami keberhasilan, pelajaran yang penting kita belajar dari Raja Uzia, yaitu selama hidupnya ia mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Uzia senantiasa mencari Tuhan pada masa pemerintahannya.
Dan dia belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan menjadi fokus hidupnya selama dia memerintah. Dia mengutamakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dan itu yang menjadi patokan kita, teman-teman. Selama hidup kita terus mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Pelajaran penting yang harus kita belajar dari satu orang ini, tokoh Alkitab ini. Selama hidupnya ia mencari Tuhan dan segala usahanya dibuat Tuhan berhasil. Usia mendapatkan hikmat, teman-teman, kebijaksanaan dan pengetahuan yang dia perlukan untuk memerintah sebagai seorang raja. Dan semuanya itu diperoleh dari mana? Dan semuanya itu dia peroleh dengan cara terus mencari Tuhan. Cari Tuhan dalam masa mudamu, cari Tuhan di dalam pendidikanmu, utamakan Tuhan di dalam segala apa yang engkau kerjakan. Saya percaya di dalam masa mudamu, di dalam pendidikanmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Saya undang pemain musik. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan dan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maka kita akan melihat banyak pintu-pintu dibukakan buat kita. Pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu keberhasilan akan dibukakan dalam hidup kita. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, teman-teman, Tuhan akan membuatnya segalanya menjadi mungkin dalam hidup kita. Dan satu pesan yang saya mau sampaikan kepada kita semua, raihlah keberhasilan kalian bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, satu kunci keberhasilan yang kita bisa ambil dari Raja Usia, ya. Usia dibuat Tuhan berhasil. Tetapi ada satu kesalahan yang dia lakukan sehingga dia harus mengalami yang namanya kegagalan. Dan yang ketiga, di sini saya mau katakan untuk kita bisa menerima keberhasilan dan kesuksesan, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Merasa bahwa saya ini kecil di hadapan Tuhan. Tuhan lebih besar daripada saya. Usia sudah mencapai puncaknya, kesuksesannya, keberhasilannya. Tapi dia katakan di ayat yang ke-16, di sini dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan dia hancur pada saat itu. Dan saat ini, buat kita yang ada tempat, teman-teman yang ada di tempat ini, raih keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Merasa bahwa saya ini tidak bisa tanpa Tuhan. Saya ini kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang lebih besar. Amin. Untuk kita mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tetap terus mencari Tuhan dalam hidupmu. Tetap takut akan Tuhan. Hidupmu fokus kepada Tuhan. Dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuat segala semuanya berhasil. Dan engkau akan sukses, sukses, sukses. Haleluya, semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi pujian, tinggikan namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hidup kami mau pakai untuk terus meninggikan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Yesus tinggi, puji Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita angkat pujian ini teman-teman. Kita tetap fokus mencari Tuhan di dalam pujian-Mu, di dalam penyembahan Atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Puji Tuhan, Engkau menjadi kebenaran kami. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan Sama-sama angkat tangan kita. dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan Mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk lebih lagi rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Di masa remaja kami, Engkau yang terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami, anak-anak remaja-Mu yang ada di tempat-Mu ini, untuk selalu rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Untuk selalu rindu melayani Engkau, untuk selalu rindu memuji dan memuliakan Engkau. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami menyembah Engkau. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau merancangkan kehidupan kami, perjalanan hidup kami ada dalam keberhasilan. Tapi Tuhan, mampukan kami untuk terus melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, apa yang benar di dalam hidup kami. Dan biar hidup kami tetap fokus di dalam Engkau, rindu untuk terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tetap rendah hati di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau akan membuat segalanya berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah persekutuan remaja kami. Dan kami akan kembali ke rumah masing-masing. Dan sebelum kami akan kembali, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat, dan kami akhiri persekutuan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.